Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya, sebagaimana dalam kisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Judul yang akan kita bahas dalam rubrik Wanita Islami pada kesempatan kali ini adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah, istri yang taat dan menyenangkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah adalah seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, kemudian menjadi istri satu-satunya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya. Tergolong para wanita yang cerdas akalnya. Perawakannya tinggi dan besar, termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesegaran candanya. Sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha telah menikah dengan Sakran bin Amr al-Amiri radhiyallahu anhu. Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lainnya. Ketika keduanya sampai di Habasyah, Sakran jatuh sakit dan meninggal. Maka Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha menjadi janda. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Saudah dan diterima oleh Saudah. Maka menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya, sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Tabaqatul Kubra, bahwasannya Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras, maka aku pegang hidungku karena takut kalau keluar darah." Maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim berkata, Saudah bisa membuat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan candanya. Di antara keutamaan Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha adalah ketaatan dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini, hendaknya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Sunan Abu Daud. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesudah turun ayat hijab, keluarlah Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia adalah wanita yang berperawakan tinggi besar sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya. Saat itu Umar melihatnya dan berkata,
Wahai Ummul Mukminin Saudah, demi Allah, kami tetap bisa mengenalimu. Maka lihatlah bagaimana engkau keluar. Maka Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha segera kembali dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu di rumah Aisyah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan malam. Di tangannya ada sepotong daging. Maka masuklah Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha kepadanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk menunaikan keperluanku dalam keadaan berhijab, tetapi Umar mengatakan ini dan itu." Maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu." Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saudah terkenal juga dengan kezuhudannya sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Tabaqat Al-Kubra. Ketika Umar mengirim kepadanya satu wadah berisi dirham, ketika sampai kepadanya, maka dirham itu ia bagikan kepada orang-orang fakir di sekitarnya. Selain itu, Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha termasuk deretan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghafal dan menyampaikan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai. Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha meninggal di akhir kekhilafahan Umar di kota Madinah pada tahun 54 Hijriah. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sosok Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Semoga wanita muslimah dapat mengambil pelajaran dari kisah Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha yang semerbak dengan keharuman dan keindahan ini, sehingga muslimah yang meneladaninya dapat menjadi seorang wanita salihah idaman setiap lelaki. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita semua untuk memiliki hati yang teguh dan taat dalam menjalankan syariatnya sebagaimana Ummul Mukminin Saudah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.